adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pengantar makanan. Di jalan ia tak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya dulu. Kamu Zahra kan? Iya bener, kamu siapa ya? Aku tuh Vika loh Zahra. Kamu masa gak ingat sih sama aku? Dulu kan kita satu sekolahan ketika SMP. Walah, iya aku inget. Ya ampun, sekarang kamu berubah banget ya. Jadi cantik dan juga berpenampilan kayak wanita karir gitu. Aku sampai gak ngenalin loh. Ya iya dong, aku kan sekarang udah sukses jadi wanita karir yang punya banyak uang. Emangnya kamu dari dulu sampai sekarang gak ada perubahannya sama sekali? Hehehe, iya nih, soalnya sekarang aku cuma jadi pengantar makanan doang. Jadi gak mungkin lah aku bisa berpenampilan kayak kamu. Apa? Pengantar makanan? Hehehe, yang benar aja kamu Zahra. Padahal dulu itu kamu dapat peringkat 1 terus loh di sekolah. Kok sekarang malah jadi pengantar makanan sih? Ya gimana, emang jatah rezekinya segini. Dan juga ya, dapat peringkat 1 di sekolah itu bukan jadi jaminan bakal hidup sukses. Tapi ya walaupun begitu, aku tetap bersyukur kok. Iya sih, tapi kan setidaknya kamu itu harusnya bisa kuliah dengan nilai kamu yang bagus. Ya, aku dulu sempat kepikiran juga sih mau kuliah dan ngambil beasiswa. Cuma keadaan ekonomi keluargaku makin memburuk. Jadi aku mutusin buat kerja aja bantu ibuku. Duh ya ampun, kasihan banget sih kamu Zahra. Makanya Zahra punya orang tua itu yang kaya raya dong kayak aku. Kamu nih lucu banget ya Vika. Kita itu Vika udah ditakdirkan punya kehidupan masing-masing. Ya kita gak bisa milih lah orang tua kita itu kaya atau enggak. Ya ampun, aku kelupaan mau ngantar pesanan makanan. Kalau gitu aku duluan ya. Soalnya aku buru-buru nih mau ngantar pesanan makanan. Oh alah, ya udah. Padahal kan tadi aku niatnya mau pamer sekaligus ngehina dia. Tapi tetap aja gak bisa. Dia mah ada aja jawabannya. Bikin pusing deh. Aku jadi sebel. Kapan ya aku bisa ngehina dia sampai dia merasa malu dan juga sedih? Soalnya aku sebel banget. Dulu ketika di sekolah dia selalu ngalahin aku. Sementara itu Zahra mengantarkan makanan ke sebuah perusahaan yang besar. Permisi mas, ini saya mau ngantarin makanan pesanan masnya atas nama Mas Dimas kan? Walah ya, ini uangnya. Wah, terima kasih ya mas. Kalau begitu saya permisi dulu. Tunggu sebentar, jangan pergi. Makanannya saya cek dulu. Ya ampun, ribet banget sih ini orang, pakai acara mau dicek segala. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, aku tungguin aja dia selesai ngecek makanannya. Loh, ini kok makanannya tinggal setengah sih? Loh, iya kak mas. Saya nggak tahu loh mas. Soalnya abis saya ngambil dari tempat penjualnya, saya nggak periksa. Saya langsung antar ke sini. Halah, paling ini makannya kamu makan kan setengahnya? Jujur aja deh. Astagfirullah mas, saya tuh beneran nggak makan makanan pesanan masnya. Kalau saya makan, nggak mungkin lah mas saya anterin. Nggak usah ngelak deh. Orang udah jelas-jelas buktinya juga. Kamu itu kalau nggak becus jadi seorang pengantar makanan, ya nggak usah jadi pengantar makanan dong. Makanan itu bisa-bisanya loh pesanan pelanggan dimakan setengahnya. Saya udah bilang mas, saya itu nggak makan makanan pesanan masnya. Ya ampun, kamu ini udah salah tapi nggak mau ngaku lagi. Tapi kelihatannya sih dari penampilan kamu itu orangnya kampungan ya. Ya jadi wajar aja kamu itu berperilaku seperti itu. Wanita miskin emang nggak punya attitude sama sekali. Cukup ya mas. Kok masnya malah jadi menghina-hina dan memaki saya sih? Padahal gak ada hubungannya sama sekali loh. Dan udah saya tegasin ya mas, saya itu gak makan makanan pesanan masnya. Lagian gak ada bukti yang kuat mas kalau saya itu makan makanan pesanan masnya. Udahlah nih, daripada ribet saya ganti uang buat makanan pesanan masnya. Nih ambil, permisi. Dasar kurang ajar kamu ya. Saya itu gak butuh uang kamu ya, gak seberapa itu. Ya ampun, tukang pengantar makanan gak tahu diri. Ini kok tiba-tiba aku di-chat sih sama penjual makanan yang aku pesen tadi. Ternyata makananku tinggal setengah karena kesalahannya dari penjualnya. Ya ampun, berarti mbak-mbak tadi pengantar makanan itu nggak salah. Dan dia itu beneran nggak salah lagi. Duh, mana aku itu udah maki-maki dan hina-hina dia lagi. Jadi merasa bersalah deh aku.
Nantilah kalau aku itu ketemu lagi, aku tuh bakal minta maaf. Pada malam harinya, Assalamualaikum, Zahra pulang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nak, kamu sudah pulang jam segini. Gimana pekerjaan kamu? Lancar kan? Alhamdulillah lancar bu. Cuma hari ini tuh ada yang bikin aku kesel banget, tahu nggak? Ngeselin gimana toh nak? Sini cerita sama ibu. Tadi kan aku ngantar makanan bu di suatu perusahaan. Nah pas dicek makanannya itu tinggal setengah. Ya aku nggak tahu lah ya bu. Orang kerjaanku kan cuma ngantar makanan doang, nggak ada urusan sama isi makanannya. Iya ya nak. Terus gimana itu jadinya? Terus bu, yang pesan makanan ini malah nuduh aku makan makanan yang dia pesen. Mana dia sampai maki-maki dan hina aku lagi. Dia bilang aku kampungan dan miskin, coba bu. Astagfirullah nak, itu orang jahat banget. Sampai maki dan menghina kamu. Iya bu, makanya itu aku jadi kesel banget. Mentang-mentang dia itu kerja di perusahaan yang besar, dia bisa asal nuduh dan menghina seenaknya. Sudah, jangan dipikirin lagi. Yang penting kamu ndak beneran kan makan makanan pesanan dari orang itu. Ya nggak mungkin lah bu. Ngapain coba aku makan makanan pesanan pelanggan? Yang ada bu, pekerjaanku malah jadi terancam Ya juga sih. Kenapa ya tuh orang ndak berpikiran seperti itu? Nggak tahu juga bu. Padahal kelihatannya orangnya tuh ya berpendidikan, tapi pikirannya cetek. Tapi ya udahlah bu. Kalau gitu aku mau bersih-bersih, abis itu istirahat. Rasanya capek banget. Iya ya nak, ya sudah kamu bersih-bersih habis itu istirahat. Nanti ibu bakal siapin makanan dan juga buatin teh spesial buat kamu. Wah makasih ya bu, ibu ini emang ibu yang paling terbaik deh. keesokan harinya Zahra pun kembali bekerja sebagai seorang pengantar makanan. Namun di jalan ia tak sengaja melihat seorang bapak-bapak yang kesakitan. Astagfirullah, Pak, Bapak kenapa? Kok kelihatan kesakitan gitu? Ini mbak, penyakit jantung saya. Saya tiba-tiba itu kumat. Ya ampun, kok bisa sih Pak? Duh, mana di sini tempatnya sepi, gak bisa minta bantuan sama orang lain. Apa aku telepon ambulan aja ya? Sebentar ya Pak, saya teleponin ambulan dulu. His, ini kenapa sih gak diangkat-angkat sama pihak ambulannya? Tuh mbak, dada saya makin sakit banget. Ya ampun Pak, gimana ini? Dari pihak ambulannya gak ada yang mau ngangkat telepon dari saya. Bapak punya obat sendiri gak untuk ngeredain sakit sementara? Oh iya mbak, saya lupa kalau saya itu bawa obat. Tolong ambilkan di dalam mobil saya ya. Alhamdulillah kalau Bapak bawa obat. Tapi mobil Bapak yang mana? Yang paling mewah itu kah? Iya mbak, bener banget. Tolong cepat ya mbak, ambilin obat sayanya. Saya udah gak tahan lagi nih rasa sakitnya mbak. Iya ya Pak, tunggu sebentar ya. Saya ambilin dulu obatnya. Ya ampun, ini mobil bapak-bapak itu mewah banget. Ini pasti bapak-bapak itu paling kaya raya deh di kota ini. Astagfirullah, kok aku malah kepikiran kayak gini toh? Ayo Zahra, buruan ambil obatnya. Tak lama, Zahra pun membawa obat milik Pak Aryo. Ini Pak obatnya. Kebetulan saya juga bawa air minum ini, jadi Bapak bisa langsung minum obatnya. Iya ya mbak, saya minum dulu ya obatnya. Alhamdulillah rasa sakitnya sudah perlahan-lahan menghilang. Makasih banyak ya mbak. Untung ada mbaknya, kalau tidak saya itu gak tahu keadaan saya itu bagaimana sekarang. Iya Pak, sama-sama. Syukurlah kalau rasa sakit yang Bapak rasakan sudah perlahan-lahan menghilang. Kalau begitu mau saya antar ke rumah sakit nggak Pak? Wah boleh. Ngomong-ngomong mbaknya itu bisa nyetir mobil apa enggak? Kebetulan bisa Pak. Saya dulu pernah kerja jadi seorang supir taksi online. Ya ampun, kalau tahu gitu kenapa tadi mbaknya itu nggak langsung nganterin saya ke rumah sakit dengan mobil saya ini mbak? Iya juga ya Pak. Ya ampun, mungkin karena kita sama-sama panik Pak, jadi nggak kepikiran. Ya sih bener. Ya sudah kalau gitu mbak. Mbaknya itu mau kan nganterin saya ke rumah sakit. Saya tuh belum kuat kalau untuk nyetir mobil sendiri mbak. Tentu Pak, saya mau kok nganterin Bapak ke rumah sakit. Kalau gitu ayo Pak, saya anterin ke rumah sakit. Zahra pun langsung mengantarkan Pak Aryo ke rumah sakit. Sesampainya Pak Aryo di rumah sakit langsung ditangani oleh dokter. Alhamdulillah, akhirnya bapak-bapak itu langsung bisa ditanganin sama dokter.
Semoga aja penyakitnya bisa sembuh deh, biar nggak bisa kumat-kumat lagi. Ini aku perlu nungguin nggak ya? Kayaknya nggak perlu deh. Pasti nanti si bapak itu nelpon keluarganya. Ya udahlah kalau gitu, mending aku langsung nganter pesanan makanan aja. Tapi bentar-bentar, itu ibu kan? Ibu ngapain di rumah sakit? Aku panggil aja deh. Bu, ibu. Loh, nak, kamu ngapain toh di rumah sakit? Itu bu, tadi aku di jalan gak sengaja ketemu bapak-bapak yang penyakitnya kumat gitu. Terus aku anterin deh bapak-bapak itu ke rumah sakit. Walah, jadi begitu. Masya Allah, ibu bangga nak, kamu bisa berbuat baik seperti itu. Hehehe, iya bu. Kalau ibu ngapain di rumah sakit? Ini loh nak, ibu ke rumah sakit jengukin teman ibu yang lagi sakit. Oh alah, emangnya teman ibu yang mana bu yang sakit? Si Bu Inem loh nak, kamu ingat kan teman ibu yang itu? Oh Bu Inem toh. Ya ampun, Ibu Inem sakit apa bu? Biasa nak, asam lambung. Udah yuk, mending sekarang kita pulang. Oh iya, tapi kamu harus kerja ya, nganterin pesanan makanan dulu. Iya nih bu, ya udah ya, Zahra mau nganter pesanan makanan dulu. Ibu mau Zahra anterin pulang dulu nggak? Nggak usah nak, kamu langsung nganterin pesanan makanan aja sana. Ibu mau ke pasar dulu ini soalnya. Oh alah, ya udah kalau gitu bu, aku pergi duluan ya. Assalamualaikum. Sore harinya Zahra pun mendapati pesanan dari perusahaan yang pernah memaki dan menghina dirinya. Ya ampun, sial banget sih. Aku harus nganter pesanan makanan di perusahaan ini lagi. Mana orangnya sama lagi. Kenapa sih dia mesen jasa pengantaran aku lagi? Padahal kan bisa milih. Ini orang kayaknya sengaja deh mau maki-maki dan menghina aku lagi. Makanya deh dia milih jasa pengantaran aku lagi. Mau aku tolak, tapi entar bintangku bisa turun. Ya udahlah, aku antarin aja. Itu mobil kayaknya aku pernah lihat deh. Mirip mobil punya bapak-bapak yang pernah aku tolongin gak sih? Tapi kayaknya mungkin mirip aja kali ya. Udahlah, mending sekarang aku langsung cepet-cepet ngantar ini terus pergi. Zahra pun masuk ke dalam perusahaan tersebut, di mana ada Pak Aryo dan juga Dimas. Permisi Mas Dimas, ini saya mau nganterin pesanan makanan. Tenang aja, udah saya cek kok ini makanannya masih utuh. Loh, Bapak bukannya yang waktu itu ya? Hehe mbak, yang pas itu nolongin saya ya. Pas penyakit jantung saya itu lagi kumat. Iya Pak, bener banget. Ya ampun, saya nggak nyangka banget deh bisa ketemu sama Bapak lagi. Kemarin gimana Pak, abis dari rumah sakit? Penyakit Bapak sudah mendingan kan? Alhamdulillah sudah mendingan nih mbak. Ini semua berkat kamu juga yang mau repot-repot bantuin aku. Dan juga nganterin aku itu ke rumah sakit mbak. Saya itu belum sempet loh ngucapin makasih ke mbaknya. Loh, bapak kenal sama wanita tukang pengantar makanan ini? Ini loh nak, wanita yang bapak ceritakan. Dia ini yang pernah nolongin bapak ketika penyakit jantung bapak itu kumat di jalan yang sepi. Mana dia itu mau repot-repot nganterin bapak ke rumah sakit lagi. Walah, jadi wanita ini yang udah menolong bapak. Mbak, kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya mbak, karena sudah menolong bapak saya. Iya Mas, sama-sama. Aku nggak nyangka banget deh, ternyata bapak-bapak baik itu punya anak yang suka maki dan juga menghina. Oh iya, nama mbaknya siapa kalau boleh tahu mbak? Nama saya Zahra Pak. Walah, iya ya Zahra. Jadi selama ini kamu itu kerja sebagai pengantar makanan ya? Iya Pak, bener banget. Wah, saya itu salut loh sama wanita pekerja keras kayak kamu itu loh mbak. Apalagi kamu ini baik hati dan juga sopan. Ya ampun Pak, saya biasa aja kok. Di luaran sana banyak juga kok wanita seperti saya. Aku itu gak nyangka deh, ternyata wanita pengantar makanan ini yang udah nolongin bapakku. Ternyata dia itu baik juga ya. Mana mereka berdua asik banget lagi ngobrolnya. Padahal aku itu niatnya mesen makanan lewat dia supaya bisa minta maaf. Tapi aku itu heran kok dia itu kelihatan gak dendam dan juga marah ya sama aku. Padahal kan aku itu pernah maki-maki dan menghina dia. Duh, aku ini kok jadi penasaran ya sama wanita ini. Dimas, kamu kok malah diem aja? Udah, mending sekarang kita itu ajakin si Zahra ini makan di restoran langganan kita aja ya. Tapi Pak, Dimas sudah pesen makanan yang diantar sama si Zahra ini. Udah nak, itu gampang, bisa dimakan nanti. Yang penting kita ajakin si Zahra ini makan di restoran langganan kita saja ya. Sebagai ucapan terima kasih juga karena Zahra ini sudah nolongin Bapak. Pak Aryo nggak usah. Saya juga nggak bisa nih, soalnya harus ngantar pesanan makanan yang lain.
udah nganter pesanan makanannya besok lagi aja ya. Tenang aja, nanti saya bakal ganti kok untuk semua pesanan makanan hari ini. Yuk kita langsung pergi ke restoran saja ya. Sejak saat itu Pak Aryo dan Zahra pun sangat akrab. Ia membuat Zahra sering diundang makan bersama dan sering bertemu dengan Dimas. Aku nggak nyangka deh sekarang aku bisa deket sama Pak Aryo dan juga si Dimas itu anaknya. Tapi setelah banyak pertemuan, ternyata si Dimas itu orangnya baik juga dan sopan juga loh. Aku nggak nyangka deh. Padahal kan awal ketemu dia itu langsung nuduh aku dan maki-maki. Mana ya kalau aku perhatiin ternyata dia tuh ganteng banget. Duh ya ampun, kok aku malah kepikiran si Dimas itu sih? Nggak jelas banget deh. Nggak boleh. Pokoknya aku nggak boleh sampai jatuh cinta. Orang perbedaan ekonomi dan juga kasta kami juga itu berbeda banget. Nak, kamu kenapa toh? Ngomong-ngomong sendiri, bukannya berangkat ngantarin pesanan juga? Ibu, hehehe, maaf ya bu. Aku tuh lagi latihan ngomong sendiri gitu bu, supaya nanti public speaking aku makin bagus. Ada apa nih? Tiba-tiba mau memperbagus public speaking? Ya nggak apa-apa sih bu, cuma pengen aja. Emangnya nggak boleh apa? Boleh sih, cuma ya tumben aja. Biasanya kan kamu udah nggak peduli sama hal begituan sejak kerja jadi pengantar makanan. Aku juga nggak tahu nih bu, tiba-tiba kepikiran aja gitu. Loh, ini nomor siapa ya? Kok tiba-tiba nelpon? Bu, aku angkat telepon dulu ya. Halo, ini siapa ya? Ini Dimas. Dimas, kamu ngapain nelpon aku? Dan kamu dapat nomor aku dari mana? Jangan-jangan kamu nyari tahu tentang aku ya? Beda banget jadi orang. Aku tuh dapat nomor kamu itu dari bapak. Dan aku itu nelpon kamu karena suruh bapak ngundang kamu buat makan malam hari ini. Loh, tumben banget ngundang buat makan malam. Biasanya makan siang. Ya aku juga nggak tahu. Aku kan disuruh sama bapakku. Ya udah sih, nggak usah nyolot begitu. Nanti aku usahain datang ya. Ya harusnya diusahain lah. Kan udah diundang juga ya. Udah ya, kalau gitu aku tutup dulu teleponnya. Nih orang langsung nutup telepon aja. Tapi dari suaranya kok kelihatan grogi gitu ya. Hahaha, jadi lucu deh. Pada malam harinya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, tumben amat kamu itu dandan cantik, Zahra. Ya, aku kan biasanya kalau memenuhi undangan itu ya dandan kayak gini. Dan ngomong-ngomong, Pak Aryo kemana? Kok nggak ada? Cuma ada kamu doang. Jadi sebenarnya yang ngundang makan malam itu aku, bukan bapak. Apa? Jadi yang ngundang makan malam itu kamu, bukan bapak kamu? Ya karena ada yang mau aku omongin sama kamu. Mau ngomongin apa nih? Dan kalau emang kamu mau ngundang, kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Malah mengatasnamakan bapak kamu? Ya aku takut kamu itu gak mau terima undangan aku kalau aku itu ngomong sebenarnya. Iya, kalau kamu ngomongnya baik-baik pasti bakal aku pertimbangin lah. Tapi ya udahlah, udah terlanjur juga. Jadi apa nih yang mau kamu omongin? Sebelumnya aku itu mau minta maaf sama kamu atas kejadian pas itu yang pertama kali kita itu ketemu, dimana aku itu nuduh dan maki-maki kamu, Zahra. Ternyata kamu masih inget loh sama kejadian pertama kali kita ketemu. Kirain kamu udah lupa. Masih ingat lah orang pas kedua kalinya aku tuh mesen jasa pengantaran makanan kamu itu. Kan karena aku itu pengen minta maaf sebetulnya. Cuma kamu itu malah asik ngobrol sama bapak aku. Walah, ternyata mau minta maaf toh kamu pada saat itu. Ya sorry ya, akunya nggak tahu. Jadi malah asik ngobrol sama bapak kamu. Ya nggak apa-apa, aku minta maaf banget ya atas kejadian pas pertama kali kita ketemu. Aku itu benar-benar nggak bermaksud untuk nuduh dan maki-maki kamu kok. Dan setelah kamu itu pergi pada saat itu, aku itu tiba-tiba dapat chat dari penjual makanan yang aku pesen. Dan ternyata emang kesalahan dari penjualnya. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nggak dendam ataupun marah kok. Cuma ya kesal aja gitu. Tapi syukurlah kalau semuanya udah jelas sekarang. Iya, dan aku juga mau mengungkapkan perasaan aku sebetulnya. Selama ini aku itu ngerasa udah jatuh cinta sama kamu, Zahra. Bentar-bentar. Ini kamu nggak lagi ngeprank aku kan? Atau kamu sengaja buat aku GR? Ya enggak dong, aku itu beneran udah jatuh cinta sama kamu. Karena setelah itu aku telusuri kamu itu benar-benar orang yang baik.
dan juga sederhana. Apalagi kamu itu nggak suka dendam sama sekali dengan apa yang udah aku lakukan. Ya ampun, aku masih nggak nyangka deh. Kamu bisa jatuh cinta sama aku. Tapi ya sebenarnya aku juga udah mulai nyaman gitu dan jatuh cinta sama kamu. Tiba-tiba Pak Aryo pun datang. Nah, bener kan apa kata Bapak? Bapak itu udah feeling kalian berdua ini loh selama ini menyimpan rasa satu sama lain. Astagfirullah Pak Aryo, bikin kaget aja. Iya nih, Bapak ini tiba-tiba datang aja langsung ngomong kayak begitu lagi. Aku jadi malu tahu Pak. Ya maaf, Bapak seneng aja gitu dengar obrolan kalian. Nah, kalau sudah saling mengungkapkan perasaan seperti ini, langsung gas saja kalian nikah ya. Apa Pak? Nikah? Bentar. Ini aku nggak lagi mimpi atau di prank kan? Dan mana mungkin lah Pak aku bisa nikah sama Dimas. Sedangkan kasta dan ekonomi kita pun udah berbeda banget. Cara cinta tuh nggak mandang kasta dan juga ekonomi. Lagian Bapak juga setuju kok kalau kalian itu menikah. Jadi masalahnya apa coba sekarang? Orang kalian juga kan sama-sama mau. Bener banget Zahra apa yang dibilang sama Bapak. Jadi kamu mau kan nikah sama aku? Aku janji bakal bahagiain kamu deh. Ya mau banget lah. Tapi jujur aku masih nggak nyangka akhirnya aku bisa mendapatkan kebahagiaan kayak gini setelah sekian lama menderita. Tak lama setelah itu Dimas dan Zahra pun melangsungkan pernikahan dan mereka akhirnya hidup bahagia bersama.